Malam, Pak. Bisa Oh, kita mulai ya, Pak? ya. Maaf ini, aduh terlambat tadi baru ada telepon. Ya, Baru. nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung kembali di diskusi sinergi yang malam ini adalah bagian dari fundamental contract management. Kebetulan malam ini akan dibawakan materinya oleh Pak Tommy. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan profil beliau. Nama Tommy B. Satrio, formal education, bachelor-nya di Universitas Airlangga, kemudian mengambil master di Bond University, Queensland, Australia. Kemudian beliau juga menerima informal education dari Indonesian Bar Exam, Peradi, kemudian Oil and Gas Certification for Good and Services Procurement, Banking Risk Management Certification. Kemudian untuk professional experience-nya, saya bacakan dari yang awal saja. Rogers and Wells Affiliated Law Firm, kemudian di Indonesia Bank Restructuring Agency, kemudian di Bank Danamon Indonesia, kemudian di AGP Legal Consultant, Indonesia Commission for Business Competition Supervision, and Total EP Indonesia, Qatar Petroleum, kemudian di Sembolon and Partner, dan saat ini beliau sebagai konsul di West Counselor at Law. Mungkin sekilas itu profil dari Pak Tommy. Hari ini materi kita tentang divining right and liability. Sebelum itu saya akan membacakan ground rules untuk para peserta sharing malam ini. Bahwa peserta dimohon untuk menggunakan username dengan nama asli bukan nama alias. Webinar ini akan dibagi menjadi pemaparan dan sesi tanya jawab. Selama pemaparan, dimohon bagi yang tidak bertanya atau tidak berkepentingan untuk mematikan mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya sharing. Jika ada pertanyaan, para peserta dapat menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan dipanggil oleh moderator sesuai dengan urutan pada sesi tanya jawab. Pada sesi Q&A, para peserta diharapkan bertanya sesuai dengan tema sharing yang sedang berlangsung. Jika pertanyaan di luar tema, moderator mempunyai hak untuk memotong dan mengingatkan penanya untuk bisa bertanya pada sesi yang lain sesuai dengan tema sharing. Selama bertanya, dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan hindari penggunaan kalimat yang memicu sara, politik, dan debat kusir. Terakhir, selamat menikmati jalannya sharing. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Itulah dari saya. Selanjutnya, monggo Pak Tommy. Ya. Terima kasih Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf ini terlambat tadi masih ada telepon dengan klien. Ya, oke. Hari ini untuk yang kedua ya, saya sampaikan materi mengenai kontrak fundamental. 2 minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai basic contracts ya, basic contract, kemudian principle of contract. Nah, kemudian hari ini insya Allah akan saya sampaikan mengenai bagian daripada contract yang cukup krusial, yaitu terkait dengan hak dan tanggung jawab ya, rights and liabilities. Mungkin nanti minggu depan Pak Triyono akan sampaikan lagi. Saya mungkin baru 2 minggu lagi nanti yang terakhir ya, Mbak Wita. Oke. Share screen ya, Mbak ya. Iya. Pak Tommy bisa share screen? Oh, sebentar. Ini saya bukan host ya, nggak bisa ya Mbak ya? Harusnya bisa, Pak. Bentar ya, coba.
Oke, saya aja deh Pak yang share ya. Ya, boleh. Oke, saya aja deh yang share. Oke, sudah terlihat Pak. Oke. Suara saya cukup jelas ya. Jelas Pak, jelas. Oke, ya kita mulai ya. Jadi ini masih bagian dari konteks fundamental ya. Pertama udah basic principles, kemudian ini yang kedua terkait dengan hak dan tanggung jawab ya. Kemudian nanti yang terakhir baru kita masuk ke apa namanya risk management ya. Tapi masih secara general ya. Oke. Halo Pak, suara Bapak hilang-hilang, keresak-keresak gitu loh Pak. Kenapa ya? Masih Mbak, udah. Sudah. Ya ya. Oke, pada hari ini ya kita akan sampaikan yang pertama, bagian pertama mengenai hak dan tanggung jawab dari kontrak itu apa aja, kemudian type of rights, kemudian type of liabilities, kemudian di bagian keempat nanti apa konsekuensi dari liabilities, ya. Kemudian bagian kelima saya akan sampaikan beberapa contoh-contoh terms and conditions yang terkait dengan hak dan tanggung jawab, kemudian terakhir diskusi. Ya, oke, lanjut. Ya, ini secara garis besar ya, ini definisi dari hak itu apa ya. Benefits you are receiving from the contract. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita drafting kontrak itu sebagai drafter kita punya hak ya, lebih punya hak karena kita sebagai drafternya untuk memasukkan semua keinginan kita ya. Semua apa yang menjadi keuntungan kita itu dimasukkan dalam hak kita ya, drafternya itu. Misalnya drafternya mewakili parti A ya. Kemudian berkontrak dengan parti B ya, A dengan B. Nah, kita di A kita punya drafternya, kita ada drafting kontraknya, kita bisa berikan draft itu ke pihak B ya. Nah, keuntungannya adalah kalau terkait sama hak ini kita bisa memasukkan semuanya yang kita inginkan. Nah, nanti subject to review dari counterpart kita ya. Nah, liabilities, duties or responsibilities that you promise to perform under the contract. Banyak yang bertanya bedanya apa antara obligations sama liabilities. Ya. Di sini liabilities tugas atau tanggung jawab ya, di mana jadi lebih kepada condition ya, to perform under the contract. Jadi conditions of being liable ya. Kalau liabilities mungkin gini, saya kasih contohnya adalah contoh gampangnya, misalnya kita beli mobil di showroom ya, kita beli mobil di showroom, kemudian kita pakai 3 bulan, mobil baru ya, kemudian kita pakai 3 bulan, ternyata ada kerusakan ya. Nah, si showroom ini berdasarkan liability-nya, mereka being liable apa, condition of being liable, dia bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan mobil tersebut. Itu liability, dia punya tanggung jawab ya. Nah, kalau obligation apa? Kewajibannya adalah atas tanggung jawab tersebut dia harus
membayar kerusakannya, atau dia harus mengganti mobil tersebut dan lain sebagainya. Ya, jadi liabilities ini cakupannya lebih luas ya daripada kewajiban, daripada obligation. Ya, oke, lanjut Mbak. Ya, ini type of rights. Ini secara garis besar ya. Jadi para pihak sebenarnya punya bermacam-macam hak, itu tergantung dari nature of contracts ya, nature of consensusnya. Ya. Yang pertama adalah right to claim. Kemudian contoh lagi kalau untuk jual beli, right to buy, right to sell. Ada lagi other rights related to particular intention. Jadi kita nggak bisa klasifikasikan hak itu, ya. Artinya apapun yang menjadi benefit kita, yang akan kita terima dari pihak lain itu menjadi hak kita. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya kita bisa membuat kontrak, ya. Kita bisa membuat drafting kontrak itu di situ. Kita harus bisa mengira-ngira atau by experience, kita harus bisa memasukkan seluruh hak yang akan kita dapatkan. Ya, oke, lanjut. Ya, type of liabilities. Ini saya ambil contoh dari kontrak di oil and gas. Ya, jadi tanggung jawab itu secara garis besar bisa dibagi 3. Tanggung jawab sesama para pihak, ya, misalnya pihak A dan pihak B. Kemudian ada lagi tanggung jawab terhadap pihak ketiga, toward third parties. Third parties ini otomatis selain pihak A dan pihak B. Ya. Nah, tetapi di samping itu dalam kontrak oil and gas ada istilah company sama kontraktor. Ya. Company ini biasa disebut juga biasanya kalau di total memang nyebutnya kita company ya. Total sebagai company, kemudian kontraktornya itu adalah service company-nya. Ya. Nah, perbedaannya apa di sini? Yang pertama, between parties ini tentu di situ disebutkan tanggung jawabnya antara para pihak total, misalnya dengan Halliburton atau Schlumberger atau perusahaan lainnya, ya. Kemudian yang terkait dengan company atau kontraktor group, total di sini punya group of company, ya. Misalnya afiliasi dari total. Nah, kontraktor juga begitu, mereka ada afiliasi untuk kontraktor besar ya. Nah, selain para pihak, kemudian selain company group atau kontraktor group, itu yang kita sebut dengan pihak ketiga. Nanti ada contoh-contohnya. Kita bahas, nanti kita lebih banyak diskusi ya, kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini consequence of liabilities ya. Nah, di dalam kontrak-kontrak internasional ya, baik itu kontrak-kontrak FIDIC, konstruksi, kemudian oil and gas, dan kontrak-kontrak lainnya yang terkait sama international boundaries, ya, itu mereka selalu concernnya itu pasti di liabilities, ya, terkait sama liabilities. Kenapa mereka kok selalu concern di liabilities? Karena akibat dari liabilities tersebut bisa mengakibatkan loss atau damage. Ini ada perbedaan. Ya, kalau loss ini terkait dengan kematian, terkait dengan human being. Ya, selain itu loss ini terkait dengan kerugian yang berakibat pada uang, pada hilangnya dana atau loss of money. Ya. Nah, kalau damage ini lebih ke property. Ya.
lebih kepada properti. Jadi loss or damage ini perbedaannya tadi. Kalau loss lebih kepada nyawa, ya, nyawa sama uang. Kalau damage lebih kepada properti. Nah, gimana caranya supaya akibat dari tanggung jawab tersebut tidak terjadi loss atau damage? Nah, kita perlu ini yang terakhir ini, limitation of liability, ya. Jadi tanggung jawab itu dapat dibatasi. Bagaimana caranya? Ini nanti masuk juga dalam bagian risk management atau risk mitigation, ya. Tetapi di sini maksud dari limitation of liability di sini lebih kepada bagaimana supaya tidak terjadi kehilangan nyawa, bagaimana tidak terjadi kerugian, bagaimana tidak terjadi agar properti tersebut tidak rusak. Apa yang harus dibatasi? Ya. Nah, salah satu konsep limitation of liability adalah kalau rekan-rekan adik-adik semua sering baca kontrak ya, itu di situ selalu ada namanya insurance, asuransi. Ya. Jadi orang diasuransi, kemudian kerugian juga bisa diasuransi, kemudian properti bisa diasuransi. Nah, asuransi ini salah satu cara untuk membatasi tanggung jawab. Artinya risiko tersebut diambil alih oleh pihak asuransi. Ya, itu konsepnya dari consequence of liabilities. Ya. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh dari terms and condition-nya, Mbak Wita mungkin mau ada pertanyaan dulu, apa kita lanjut dulu? Silakan. Lanjut aja dulu kali ya Pak. Oke, mau lanjut ya. Lanjut dulu, nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Oke. Ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini contoh dari terms and conditions untuk liabilities ya. Tadi saya sampaikan bahwa type of liabilities secara garis besar ya bisa dibagi 3 antar para pihak ya. Kemudian yang kedua terhadap grup company atau grup kontraktor. Kemudian yang ketiga terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentunya selain para pihak, selain group of company atau kontraktor, ya. Oke, ini contohnya. Liabilities between parties. Tanggung jawab di antara para pihak. Nah, kalau kita baca di sini, ya, pertama harta benda. Kontraktor menyampingkan semua hal untuk menuntut dan akan mempertahankan mengganti kerugian berdasarkan grup perusahaan dari dan terhadap setiap klaim apapun berhubungan dengan kerugian atau kerusakan atas harta benda. Perusahaan melepaskan hak untuk menuntut dan akan mempertahankan mengganti kerugian dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya ambil contoh waktu itu kontrak di Total ya. Jadi gini, kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, baik itu perusahaan konstruksi maupun oil and gas, mereka selalu ada yang namanya template atau standar contracts. Ya. Nah, dari standar kontrak tersebut memang mostly tidak dapat diubah lagi, kecuali yang terkait dengan hukum dari suatu negara atau national law-nya. Contoh kayak Indonesia, ada beberapa aturan yang memang harus masuk, maka kita wajib untuk melakukan revisi, ya. Tetapi konsep awal dari standar kontrak atau template biasanya selalu menggunakan konsep dari hukum negara terkait. Ya, itu hal yang wajar. Kalau dari perusahaan Inggris biasanya menggunakan British law, ya. Kalau dari Perancis ya French law dan seterusnya. Ini contoh aja, mungkin nanti bisa dibaca. Ya.
Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Lanjut dulu, Mbak. Oke, ini contoh dari liabilities yang terkait dengan pihak ketiga. Ya. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Ya. Silakan dibaca, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Nanti kita diskusi, saya sharing nanti. Ya. Kemudian lanjut, Mbak. Oke, ini yang terkait dengan ketentuan umum, ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh. Nah, tanggung jawab atau liability itu di beberapa kontrak memang digabungkan ya dengan indemnities, ya, indemnify. Indemnify itu sebenarnya lebih kepada mengambil alih, ya, mengambil alih tanggung jawab atau membebaskan. Ya. Ini diambil contoh dari kontrak jual beli BBM, ya. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab jika atas BBM, tenaga kerja dan harta miliknya, dan masing-masing pihak akan membebaskan pihak lainnya dari setiap semua kerugian, kecuali kesalahan besar dari masing-masing pihak, ya. Nah, ini juga ada istilah-istilah gross negligence, ya. Nanti nggak perlu kita bahas di sini mungkin, ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan nanti, ya. Ini kita lebih ke basicnya dulu, biar rekan-rekan adik-adik mungkin lebih pengenalan dulu, ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh dari hak untuk software, ya. Ini terkait dengan software package supplier kemudian menawarkan produknya, produk plus jasanya kepada pihak company. Ya. Oke, lanjut. Ya. Masih ada lagi. Oke. Di sesi pertama dan kedua ini memang saya belum siapkan untuk ini kuis atau pertanyaan, ya. Karena masih basic ini, jadi kita lebih kepada diskusi aja dulu. Nanti di yang ketiga, 2 minggu lagi, akan saya sampaikan beberapa kuis atau pertanyaan, ya, atau group discussion, ya. Nanti yang ketiga mungkin saya 2 minggu lagi. Nanti mungkin minggu depan Pak Triyono dulu nanti. Oke, Mbak. Pak. Selesai. Oke, Pak. Bapak Ibu, teman-teman sudah selesai presentasi dari Pak Tommy. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat box. Belum ada yang mau bertanya kah? Mungkin saya aja deh Pak yang bertanya Pak. Ya, mungkin hujan-hujan ini jadi mungkin masih mencerna dulu Pak materinya. Ya. Nah, yang terkait tentang kontrak Pak, itu kan terkadang kalau misalnya kita sebagai kontrak person in charge, baik itu misalnya di construction atau mungkin di mana aja deh gitu, dengan penamaannya gitu. Nah, tadi kan Pak Tommy bilang biasanya
kalau yang seperti kita ini, itu kan nggak mungkin raise kontrak dari awal ya Pak, cuma dapat template kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Nah, tadi Pak Tommy juga menjelaskan bahwa ada beberapa clause yang mungkin itu menjadi sebenarnya sudah tidak bisa dirubah gitu ya Pak, maksudnya sudah menjadi baku gitu. Nah, misal nih Pak, kebetulan kontraktor kita berasumsi kita menjadi company ya Pak. Kontraktor kita itu asing gitu loh Pak. Dan dia nggak mau gitu. Maksudnya ada beberapa mungkin yang nggak mau. Nah itu bagaimana ya Pak solusinya Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wita. Ya, di sesi pertama memang sudah saya sampaikan prinsip dari kontrak itu sebenarnya kan kesepakatan ya. Nah, memang betul bahwa faktanya yang terjadi tidak hanya di contoh tadi Mbak Wita, misalnya masih kita sebagai company, kemudian kontraktor kita asing, gimana caranya kita untuk menjelaskan ya Mbak ya. Nah, itu nggak hanya terjadi di kontrak kalian guys, contoh gampang juga di kontrak di perjanjian debitur kreditur misalnya ya, nasabah dengan bank untuk perjanjian kredit itu juga sama, itu positioningnya memang tidak sejajar, tidak equal ya. Nah, kembali lagi yang pernah saya sampaikan bahwa apapun posisi kita, apabila kita merasa dirugikan atau merasa ada yang perlu diklarifikasi ya atas terms and condition tersebut, kita harus dan wajib untuk melakukan minta untuk klarifikasi atau permohonan bahwa kita usul klausula ini untuk diubah ya. Tetap usulan itu harus kita ajukan, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua memang kita harus memiliki justifikasi ya. Justifikasinya apa kita minta perubahan klausula itu ya. Kalau justifikasi tersebut tidak bisa diterima, tentunya akan sulit untuk dilakukan revisi atau perubahan ya. Nah, untuk bisa membuat justifikasi itu harus mengarah kepada risiko ya. Intinya apa? Apabila ada klausula seperti ini, pertanyaannya adalah apakah ini ada risiko nggak buat kita, buat company kita. Kalau risiko itu tidak bisa dimitigasi, maka kita harus minta revisi. Atau kalau revisi tidak bisa, saya pasti sarankan adalah kita minta tambahan klausula. Jadi kita harus mengusulkan kalimat yang seolah-olah kalimatnya itu subject to discussion, open. Ya. Jadi pihak yang merasa dirugikan atau yang merasa berat sebelah atas terms and conditions, kita jangan diam aja, intinya gitu. Ya, tapi ketika kita usul, kita minta perubahan, kita harus punya justifikasi. Kenapa kok kita minta diubah? Apakah ada risiko nggak buat perusahaan kita? Ya. Nah, risiko tadi terkait sama tanggung jawab yang saya sampaikan tadi. Ujung-ujungnya itu hanya loss atau damage tadi ya. Kalau itu berakibat risikonya atas loss itu terkait sama nyawa ya, atau kerugian, atau misal terjadi damage atas properti, ya itu seharusnya berdasarkan justifikasi bisa kita mintakan untuk revisi. Ya. Jadi justifikasi harus kuat. Untuk bisa tahu justifikasi, kita harus tahu resiko. Ya. Kemudian bisnis prosesnya bagaimana. Ya, itu Mbak. Nah, dari pengalaman memang banyak sekali memang posisi kita sebagai company pun dengan kontraktor yang asing tersebut, itu sudah pasti mereka pasti akan minta. Ya. Tapi kembali lagi, memang ujung-ujungnya adalah kalau dia yang akan mengambil risiko tersebut, nanti impact-nya biasanya ke harga. Ya. Kembali lagi ke harga, pasti ada proses untuk negosiasi harga, biasanya ke situ. Ya, karena dia akan ambil alih risiko tersebut. Gitu Mbak Wita. Ya.
Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya ini sudah ada pertanyaan dari Pak Arnold. Silahkan Pak Arnold, boleh unmute supaya bisa langsung berbicara dengan Pak Tommy. Monggo Pak Arnold. Malam Pak Tommy. Malam, Pak Arnold. Ya, malam Pak Wita. Mau nanya nih Pak, contoh kalau di dalam project responsibility, obligasi dengan liability ini contohnya apa kalau di dalam project gitu Pak? Ya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Arnold. Yang tadi di presentasi saya ada nggak ya? Bisa ditampilkan lagi ya, Pak Wita ya. Yang terms condition tadi mulai 456 ya, 1, 2, 3 coba. Terus ya. Ini. Terus lagi. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, sebentar. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya untuk obligation sama liabilities yang terkait dengan project. Ya. Oke, saya belum masukkan di sini untuk yang project-project tersebut. Nah, cuman begini Pak, kita lihat dulu tergantung project-nya project apa Pak Arnold. Karena kewajiban tersebut memang harus dikaitkan dengan scope of work daripada project tersebut. Ya. Nah, prinsip daripada kontrak kan memang apa istilahnya tailor made ya. Jadi kontrak itu tidak ada yang harus sama semua untuk nature of business yang berbeda, nggak mungkin ya. Jadi nature of business yang berbeda pasti isi kontraknya juga pasti berbeda. Nah, projectnya mungkin bisa dikasih contoh project mengenai apa Pak misalnya? Misalnya bangun platform baru Pak, processing plant misalnya. Oke, kalau platform misalnya untuk EPC, ya kewajiban kontraktor tentunya kalau kewajiban jelas di situ bahwa mereka harus mempersiapkan mulai dari fitnya, ya. Kemudian mereka harus menyiapkan dari sisi orangnya, kemudian budgetnya, kemudian itu kewajiban-kewajiban yang terkait dengan mereka kepada counterpart. Nah, kalau tanggung jawabnya, ini contohnya di sini. Misalnya ada contoh tanggung jawab bahwa ya tanggung jawab kepada contohnya gini, condition of being liable daripada si kontraktor tersebut, mereka harus memastikan bahwa proyek tersebut harus selesai sesuai tepat waktu. Itu tanggung jawab daripada kontraktor. Ya. Kemudian bahwa dari sisi biaya, tanggung jawabnya mereka harus sesuai dengan budget. Ya. Jadi dari sisi jangka waktu kontrak, kemudian dari sisi biaya, ya, dari sisi HSE-nya, nah itu tanggung jawab daripada kontraktor yang harus dipenuhi. Jadi lebih kepada kondisi untuk menjalankan kewajiban tersebut, Pak. Itu secara garis besarnya seperti itu, Pak Arnold. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, Pak Arnold. Jadi yang consequence itu hanya terhadap liability Pak ya, bukan terhadap obligasi ya? Ya, terhadap liability saja. Karena tadi pengertian liability sebenarnya lebih luas ya daripada kewajiban, ya Pak ya. Oke Pak Tommy, terima kasih. Ya, lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi Pak Arnold, monggo. Silakan Pak Arnold kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Itu aja sih Mbak Wita. Oke, selanjutnya dengan Pak Azari. Silakan Pak Azari, boleh open mic-nya. Halo, ya, Pak. halo Mbak. Halo. Ya, ya silakan Pak. Tommy ya.
Ya, silakan Pak. Selamat Malam. pagi ya dari ya apa namanya dari presentasi Bapak tentang khususnya tentang term and condition. Mungkin dari saya bertanya berdasarkan pengalaman Bapak aja. Ada nggak di oil company itu di tahap awal bidding mungkin dari para biddernya keluar non comply terhadap term and condition? Maka misalnya ada 3 bidder, semuanya ada non-compliant statement. Artinya tidak bisa memenuhi semua term condition. Hal yang begitu tuh tindakannya bagaimana? Apakah memilih yang non-compliant sedikit, kemudian ataukah di dalam kontrak formation-nya itu coba dinegosiasikan menjadi comply, misalnya liabilities yang terlalu berat bagi bidder, bagi kontraktor, kemudian dialihkan menjadi tanggungan asuransi. Tapi dengan premi asuransi, biayanya membengkak misalnya begitu, misalnya ya. Karena hal-hal begitu tuh di oil gas ada nggak? Atau bagaimana penanganannya? Satu, yang kedua biar kalian sekaligus. Yang kedua, di Undang-Undang Konstruksi Indonesia itu ada tanggung jawab penjaminan yang termasuk baru dari yang sebelumnya, yaitu penjaminan fungsi dari bangunan yang dibangun. Ya, kalau gedung tidak runtuh dalam 10 tahun tidak runtuh atau berfungsi. Kalau di oil and gas ada nggak? Nah, kalau ada, jaminannya berbentuk apa? Apakah ada asuransi fasilitas yang dibangun hingga 10 tahun? Saya kira dua itu saya. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi nih? Sorry. Azhari, Pak. Pak Azhari ya. Oke, tadi sorry, agak putus-putus tadi Pak. Jadi yang pertama terhadap compliances-nya atas apa Pak tadi, sorry? Kalau bisa diulang? Jadi coba bisa diulang Pak Azhari, tadi pertanyaannya tentang ada 3 bidder Pak. Ya. Kemudian semuanya tidak compliance terhadap term and condition. Nah, kemudian apakah dicari yang non compliantnya paling sedikit, kemudian dinegosiasikan? Kurang lebih begitu ya Pak Azhari pertanyaannya. Ya. Nah, kira-kira apakah di jalannya itu dinegosiasikan? Kemudian kalau ternyata ada waktu negosiasikan itu dibutuhkan pengahlian risiko atau liabilities ke pihak ketiga dengan biaya yang akhirnya melebihi dari mungkin budgetnya company, penanganannya itu bagaimana? Yang pertama. Kalau yang kedua, jelas Pak tadi. Satu-satu dulu deh Pak Azhari. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ya, biar Pak Tommy jawab pertanyaan yang pertama, nanti Pak Azhari boleh ulang pertanyaan yang kedua, oke? Ya. Pak Azhari, ini pertanyaannya advance ini, harusnya masuk ke grup advance ini Pak. Betul Pak. Pak, gini Pak. Oke, jadi dari misalnya ada 3 bidder yang keseluruhannya non-compliances, gini, pertanyaannya adalah apakah masih dimungkinkan, ya karena kalau non-compliances ini kan udah, ini krusial ya. Harusnya kita bisa cari yang comply, ya. Satu. Yang kedua, jika memang tidak bisa atau tidak ada bidder lainnya, nah kita klasifikasi lagi Pak, dari 3 ini yang non-compliances ini, memang betul, faktanya adalah mana yang paling kecil non-compliances-nya. Artinya risiko, ya kan macam-macam itu. Risiko yang tidak comply-nya itu yang mana? Apakah bisa dimitigasi atau tidak? Ya. Nah, yang ketiga kaitan sama asuransi. Ini memang kan dari kontraktor yang mewajibkan asuransi kan dari pihak kontraktor nanti. Ya. Kalau contohnya gini, kalau misalnya EPC, ya, kalau mereka tidak comply-nya karena masalah kemampuan untuk konstruksinya misalnya, dia belum ada pengalaman misalnya, atau kemudian dari sisi apalagi misalnya misalnya fitnya awalnya ya mereka sudah nggak bisa, ya. Nah, kalau kaitan asuransi sebenarnya itu adalah untuk mitigasi risikonya
Cuman itu akibatnya nanti adalah di harga biasanya, Pak. Jadi dari pengalaman kami, ya, kalau tidak bisa dicari lagi, kalau memang hanya 3 ini, memang betul mana yang paling kecil risiko bagi company. Ya, tentunya risiko ini kan harus dilihat juga tadi masalah tepat waktu sama budget, Pak. Intinya kan dua, time and cost. Ya, dari 3 ini mana dipilih yang kira-kira memang bisa memenuhi target kita dari sisi duration kontraknya, satu lagi dari sisi budgetnya. Gitu Pak Azhari. Ya, silakan. Ada yang kedua. Saya boleh lanjut ya? Ya, silakan Pak. Yang kedua Pak. Ya. Tadi yang di di Undang-Undang Konstitusi kita itu ada kewajiban baru, mungkin ya tidak masuk baru sih karena Undang-Undang Konstitusi sudah lama. Kewajiban apa Pak? Tapi sesuatu yang baru di Undang-Undang Konstitusi kita. Ya, kewajiban untuk apa? Ada yang kewajiban untuk menjamin bahwa fasilitas yang dibangun itu berfungsi perform ya selama minimal 10 tahun. Kalau nggak salah bunyinya gitu ya. Nah. Harus perform, halo? Ya. Harus dengar Pak. Lanjut. Halo. Ya, lanjut Pak Azhari. Lanjut Pak. Ya. Terdengar. Ya. Nah di di oil gas itu ada nggak kewajiban itu? Kalau di bangunan misalnya kan ada bahwa bangunan itu jangan bangunan misalnya jembatan tidak boleh runtuh dalam 20 tahun. Kalau runtuh maka itu masih tanggung jawab kontraktor atau perencananya atau apa masih ada tanggung jawabnya. Nah kalau di oil gas itu ada nggak penjaminan seperti itu? Misalnya fasilitas yang dibangun, misalnya plannya yang dibangun berfungsi dengan apa? Ya. Oke, baik Pak. Recovery atau mengganti. Ada nggak hal semacam itu? Nah, dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk penjaminan juga recovery langsung atau dalam bentuk penjaminan asuransi juga? Asuransinya bentuknya apa? Ya, baik. Ya. Baik Pak Azhari, terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau dari pengalaman kami Pak, kalau untuk misalnya di oil and gas, misalnya untuk EPC, memang tidak dicantumkan harus berapa tahun minimal menjamin segala macam itu nggak ada. Tetapi bahwa memang minimum requirement-nya, ya Pak ya, itu masuknya sebenarnya lebih kepada kesepakatan yang diatur di perjanjian. Jadi kalau by law-nya undang-undang, saya memang belum pernah menemukan itu Pak, seperti yang di konstruksi ini, ya artinya secara eksplisit bahwa EPC harus kuat 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun tidak diatur. Ya. Tetapi bahwa itu di kontrak, di perjanjian, tentunya itu kita persyaratkan, ya. Tapi kembali lagi memang dari pengalaman kami, kalau stated yearly itu nggak ada Pak, tahun itu kita belum pernah, ya. Tetapi harus speknya, kemudian kekuatannya, kemudian kualitasnya, spare part-nya dan lain sebagainya itu ada. Gitu Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nanti ya kalau ada pertanyaan nanti. Terima kasih Bu. Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Oke. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan kepada Pak Tommy. Monggo. Ini pertanyaan basic aja deh Pak dari saya. Kebetulan teman-teman belum ada pertanyaan nih. Ya. Nah, ini Pak, kan memang fundamental kontrak ini rata-rata pesertanya adalah peserta fresh graduate ya Pak, yang masih early career gitu loh Pak. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman yang ada di sini kebetulan mungkin background-nya di construction atau di oil and gas atau di EPC, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, biasanya kan memang kalau di awal-awal itu sebagai entah itu kontrak administrator, entah kontrak engineer, entah apalah namanya itu Pak, gitu kan. Nah, itu teman-teman biasanya jarang yang background-nya legal Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak,
tips dari Bapak, sebaiknya teman-teman itu menguasai di bagian apa aja? Karena kalau menurut saya, pattern kontrak itu pasti ada kan yang maksudnya menjadi standar the body of contract gitu loh Pak. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang memang nanti mau ke depannya nih Pak, mau jadi kontrak administrator, kontrak engineer, atau kontrak yang memang bukan legal base ya Pak, maksudnya bukan legal background gitu. Nah, kira-kira apa dari Pak Tommy? Ya, oke. Makasih Mbak Wita. Jadi, kalau di oil and gas memang istilahnya contracts engineer ya. Ada senior contracts engineer, ada contracts engineer, kemudian ada contracts administrator ya. Jadi memang roles mereka memang lebih kepada satu masalah engineer-nya di sini sebenarnya melihat dari sisi scope-nya, scope of work-nya ya. Karena sebagai engineer mereka lebih paham ya untuk mengetahui apakah scope of work-nya ini, scope of services-nya ini memang sudah sesuai. Satu. Yang kedua, memang betul, mostly mereka bukan background dari hukum. Ya. Nah, tipsnya adalah, seperti saya sampaikan tadi, ini contoh aja yang untuk penyampaian materi saya yang kedua, ini adalah mengenai hak, kewajiban, dan liabilities. Ya. Jadi ini yang harus dibaca dulu. Ya, kalau melihat kontrak, satu tadi scope of work-nya atau scope of services-nya. Kedua, mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, itu harus dicek apakah ada risiko ya bagi kita, bagi perusahaan kita. Ya. Nah, kemudian dari situ baru kita melihat terkait sama asuransinya, ya. Kemudian apakah ada indemnity-nya atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama adalah itu tadi, hak, kewajiban, dan liabilities. Ya, karena dari situlah konsekuensi hukumnya itu akan terjadi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita tidak clear, tidak paham dengan tanggung jawab kita, tidak tahu risiko, maka akibatnya tadi loss atau damage tadi. Ya, dan itu impact-nya bisa ke nyawa, bisa ke uang, bisa ke properti. Itu Mbak Wita. Ya. Silakan kalau ada lainnya. Terima kasih Pak. Silakan loh teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Ya, 2 minggu lagi baru saya bahas yang mengenai risk management ya. Ya. Jadi memang itu basicnya itu aja. Kalau yang untuk non-lawyer, yang pertama ini tadi mengenai hak, kewajiban, liabilities, kemudian yang kedua mengenai risk management and mitigation. Udah itu aja. Itu yang benar-benar harus dibaca, dimengerti. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak paham tanya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Wah, Pak Azhari lagi nih. Yang lain dulu deh. Mungkin Anda nggak pertanyaan dari yang lain dulu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan selain Pak Azhari. Ini yang monggo Mas Andi mau bertanya. Tadi sempat buka. Selamat siang Mas Tommy, saya ini mau silaturahmi dengan Mas Tommy. Sejawat dulu nih di petroleum nih. Ini masuk ke sini Pak Andi. Pak Andi. Saya mau belajar sama Mas Tommy. Ini masih di di World Bank atau di mana sekarang Pak Andi? Masih di World Bank, Mas Tommy. Waduh. Masih di World Bank ya. Mas Tommy ini mungkin buat pengetahuan teman-teman yang fresh graduate ya gitu. Jadi di banyak kasus itu kontraktor itu suka meminta deviasi ya terkait dengan liability ya gitu. Jadi dia suka di proposalnya itu dia mengajukan deviasi. Saya nggak mau full liabilities ya gitu. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab penuh, terutama di isi kontrak ya. Gitu. Jadi dia biasanya kecenderungannya mau membatasi tanggung jawabnya ya. Dia mau limit. Kita dari sisi perusahaan kan maunya nggak ada limit gitu loh. Mereka bertanggung jawab
tanpa limit ya, tapi kadang mereka berusaha meng-cap limitnya itu sama dengan nilai kontrak gitu. Tapi semakin sempit pasarnya gitu, mereka biasanya berani minta saya tanggung jawab saya hanya 50% aja dari nilai kontrak gitu. Karena buat mereka resikonya cukup tinggi juga gitu ya. Contohnya dalam hal pemasangan equipment di bawah laut ya untuk deep water project, atau pemasangan pipa ya di bawah laut. Gitu loh. Nah itu Mas Tommy menyikapinya bagaimana tuh gitu loh. Kita kan dari sisi perusahaan ya kita sih maunya dia full penuh ya tanggung jawabnya gitu, nggak ada di cap gitu ya, nggak ada di batasi gitu loh. Ya, Mas Tommy silahkan. Ya, makasih Pak Andi. Waduh, ini senior saya kok ada di sini. Kalau ini. Oke, makasih. Makasih ini untuk pengayaan adik-adik juga, untuk kita juga ya. Oke, bagus nih pertanyaannya Pak Andi. Oke, jadi tadi saya sampaikan ya, memang konsekuensinya loss, damage, kemudian adanya limitation of liability. Nah, seandainya mereka memang cap ya, tadi kalau contohnya tadi misalnya di pengeboran dasar laut misalnya ya. Nah, kalau memang tidak ada lagi kompetitor, artinya gini, artinya bahwa memang si kontraktor ini mereka sudah proven ya, kemudian selama ini juga memang paling kecil resikonya ya. Nah, kalau dia meminta limitation of liability atau cap liability, ini kebetulan saya pernah ngalamin juga ini. Ini kita setujui ya, tapi dengan catatan tadi, memang kita sulit untuk mencari kompetitornya. Ya, kemudian ini juga si kontraktor ini sudah proven. Ya. Nah, untuk mitigasi risiko kita sebagai company, itu kita juga istilahnya back to back untuk asuransi. Jadi misalnya nilai kontrak 100. Nah, kemudian dia membatasi di 50 katakanlah. Nah, solusinya adalah, ini pernah saya usulkan ke bos saya, untuk kita backup. Jadi kita backup juga dari sisi asuransinya. Ini memang harus approval-nya sampai agak ke atas ya. Karena waktu itu emang nilainya agak besar. Ya. Tetapi karena justifikasi yang kita buat akhirnya disetujui. Ya. Waktu itu adalah justifikasinya memang tidak ada kompetitor lain. Kemudian ini sudah proven. Kemudian yang ketiga, waktunya mendesak. Ya. Jadi ada istilahnya apa waktu itu ya, kesinambungan itu ya, continuity project gitu ya, yang harus segera dilakukan. Nah, jadi dengan justifikasi tersebut, maka kita backup dengan back to back asuransi dari sisi kita. Jadi mereka cap nggak masalah, gitu. Sisanya akan kita cover. Gitu Pak Andi, yang pernah saya alami. Jadi resikonya seperti di shifted ya, jadi yang 50% itu di asuransi ya, tapi implikasinya naik biayanya mestinya Mas Tommy ya. Betul. Betul. Ya. Itu konsekuensinya kan di situ resikonya ya. Iya. Ya, betul. Nah memang ya kembali lagi, jadi ini kita memang kalau kita nggak butuh percepatan ya, memang masih bisa ditunda, ya kita pasti akan misalnya tender ulang atau ya kan beauty contest lainnya kita akan cari lagi pasti kan. Gitu Pak. Sorry Mas Tommy, tadi yang back to back-nya itu harus ada 50%-nya itu ditanggung oleh asuransi. Itu tetap asuransi yang mereka provide kan ya, bukan asuransi yang kita provide kan gitu Mas Tommy. Kita juga punya. Jadi kita sebagai company kita juga punya istilahnya itu apa dulu tuh. Jadi bulk gitu worldwide insurance gitu. Oh, oke. Itu kita ada gitu Mas. Jadi group of insurance worldwide kita punya, itu mengcover ke semua negara yang memiliki exploration and production. Gitu Mas. Okay. Jadi, itu termasuk tujuannya, ternyata memang saya baru tahu juga dulu. Tujuannya adalah itu tadi, mengcover yang model
cap liability seperti ini, ya, itu mereka masuk di situ, gitu Mas. Jadi Oke, Mas Tommy. ya dari sisi kita punya. Mas Tommy masih di Surabaya nih. Aduh, sorry nih ngomong secara pribadi. Oh, di Jakarta sekarang. Oh, oke. Iya. Kapan ketemu Mas sebenarnya? Siap. Di Washington atau di New York ya, Pak Andi? Gimana Mas? Di New York atau di Washington? Oh enggak, saya di Indonesia. Saya basing di Indonesia. Cuma, dari sini ya. Iya. Okay. Iya. Mas sering juga sih ke Washington DC, kantor pusatnya. Cuma sekarang masih work from home ya. Jadi sekarang traveling di freeze semua gitu loh. Oke. Ini oil and gas sama banking finance ini Pak Andi ini. Iya. Kapan-kapan kita todong Pak Andi Ya, Pak Andi sebagai ini di Bangun Energi Pak Andi. Pak Andi juga kalau saya lihat profilnya juga dulu base-nya dari construction ya Pak ya? Saya dari oil company sebelumnya, oil company tapi memang banyak untuk project ya. Nah sekarang di oil and gas sebenarnya lebih ke arah supervisi aja nih, oversight dari project implementing agency yang melakukan running projectnya ya gitu. Jadi tidak hands on experience-nya udah jadi agak berkurang gitu karena saya hanya mau supervisi aja. Tapi peraturan pengadaan Bank Dunia itu quite unik ya. Jadi kalau mau sharing sih saya bisa sharing mengenai procurement regulation-nya Bank Dunia gitu. Itu beda sekali sama oil and gas gitu loh karena memang dia lebih cenderung universal ya untuk seluruh dunia. Jadi kayak local content requirement kita tuh nggak ada gitu loh di sementara PPK 007 dan biasanya Perpres itu kan mewajibkan, tapi kalau di World Bank itu tidak ada gitu loh local content requirement gitu. Oke. Jadi itu sering menjadi perdebatan juga, kita counterpart kita yang paling utama kan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Gitu. Jadi oke. Oke. Boleh Mbak Dewi Sita ya. Ya, nanti Pak Andi deh kandidat selanjutnya boleh kita sharing Pak ya. Kebetulan nanti teman-teman juga bisa compare ya. Karena kebetulan di Bangun Energi lebih banyak background-nya dari oil and gas, construction gitu. Jadi nanti kita dapat another insight lah dari Pak Andi. Kapan-kapan nanti kita arrange. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu boleh bertanya? Boleh silakan Mbak Ana, silakan. Saya penasaran dengan lokal konten ini. Kalau katakanlah kita melakukan sebuah investasi dan investasinya itu dari World Bank, dari Bank Exim dan sebagainya. Pertama, apakah dari mereka itu sebenarnya biasanya kan tidak mensyaratkan lokal konten, tapi saat dia sudah di Indonesia, apakah mereka akan mengabsorb itu? Yang kedua, kalau investasi ini katakanlah dalam jangka waktu 20-30 tahun. Nah, pas 30 tahun itu nanti akan dikembalikan lagi ke pemerintah. Nah, itu aturannya seperti apa? Karena jika di PP agreement antara lokal company dan katakanlah pemerintah mengisyaratkan adanya lokal konten itu sendiri, tapi dari World Bank, dari katakanlah Bank Exim dan sebagainya tidak mensyaratkan. Nah, itu dalam perjanjiannya seperti apa? Kalau katakanlah company A mencari vendor dan dia apakah harus memenuhi persyaratan lokal konten yang disyaratkan perusahaan A saat dia bernegosiasi dengan pemerintah seperti itu. Ya. Termuter nggak ya dengan saya? Enggak. Ya, pada Pak Tom mau jawab Pak? Investasi dan nanti investasi itu akan dikembalikan lagi ke pemerintah. Nah, itu apakah syarat lokal konten itu diharuskan atau tidak seperti itu? Oke. Ya. Cukup Bu. Ya. Mbak Ana, pertanyaannya tinggi banget. Nanti mungkin kalau untuk yang menyangkut World Bank kita tanya ke Pak Andi di sesi Pak Andi, tapi mungkin Pak Tommy bisa wrapping Pak terkait lokal konten ini terhadap basic kontrak yang ada gitu loh Pak. Iya. Oh, Pak. Ya, makasih Mbak Ana. Jadi ya memang lokal konten ini sekarang lagi digalakkan ya oleh pemerintah ya.
di semua sektor yang saya tahu ya, oil and gas, construction, semuanya ya. Jadi begini, kalau di kontrak itu, kalau yang standarnya ya, jadi memang harus ada klausula ya, yang terkait misalnya dengan proyek konstruksi misalnya, wajib mengikuti aturan pemerintah terkait dengan local content. Nah, biasanya klausula umumnya seperti itu. Ya. Demikian juga di oil and gas misalnya di kilang ya, itu wajib memenuhi local content sesuai aturan pemerintah. Biasanya hanya gitu, open clause-nya hanya gitu biasanya. Nah, disitulah memang dari tim legal harus melakukan review aturan terkait, misalnya di Kementerian PUPR tadi, atau Kementerian, sekarang ada Satgas kalau nggak salah, Satgas untuk lokal konten, itu juga mereka bisa mengeluarkan aturan. Nah, itu harus dicek juga aturannya, di industri pekerjaan umum, di industri oil and gas, di industri construction, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh tim legal, ya. Kecuali kalau memang tidak ada ya ketentuan mengenai lokal konten di dalam kontrak, ya. Nah, itu yang sebenarnya harus menjadi tanda tanya untuk pembuatan kontraknya. Memang idealnya adalah kontrak itu dibuat harus mengikuti aturan di mana objek itu berada. Ya, meskipun dari pihak asing dia investasi di Indonesia, misalnya gampangnya contoh buat pabrik di Indonesia ya, dia harus mengikuti aturan lokal konten yang ada di Indonesia. Jadi jika tidak ada di kontrak, ya, maka itu tetap, kalau saran saya sih tetap harus dilakukan pengecekan. Tim legalnya harus melakukan pengecekan. Tetapi kalau ada, nah itu juga biasanya hanya open clause di dalam kontrak. Mungkin hanya itu Mbak Ana. Silakan, ada pertanyaan lagi Mbak Ana. Oh, oke Pak. Soalnya kalau di EPC memang kalau katakanlah kita sebagai main kontraktor atau subkon dari oil and gas atau petrochemical, ya disebutkan gitu. Soalnya kalau model JO dengan investasi ini yang agak-agak bingung. Soalnya kalau kita JO dengan asing, mereka selalu berdalih kalau dari World Bank, dari Bank Eksim itu tidak mensyaratkan lokal konten gitu. Nah, takutnya yang kena ini Indonesianya gitu Pak, karena lokal konten ini lumayan banget menyita waktu di proyek saat dia sebagainya. Gitu. Objeknya di mana Mbak? Di Indonesia atau di mana? Gimana Pak? Objek dari proyeknya ini di Indonesia atau di luar? Indonesia sih Pak. Cuma kadang kan kalau berpartner dengan orang luar mereka kekeh bahwa World Bank, bahwa Bank Eksim ini mereka bank investasi mereka tidak mensyaratkan itu gitu. Kenapa harus ribet dengan itu kadang. Iya, ya karena itu ada cost lagi memang. Ada itu biasa, memang asing memang seperti itu biasa. Karena lokal konten ini kan menguntungkan kita, bukan menguntungkan mereka. Mereka kan Mas Tobi, bisa saya bantu jawab nggak Mas Tobi ini? Nanti kebetulan saya di Bank Dunia ya. Jadi itu Mbak Ana itu itu semua tergantung aturan mana yang dianut ya gitu Mbak Ana. Seperti yang saya bilang tadi, kalau proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia itu kan peraturan pengadaan yang dianut itu, yang diikuti adalah peraturan pengadaan dari Bank Dunia gitu. Nah, di dalam prinsip peraturan pengadaan Bank Dunia itu, ini kan Bank Dunia kan presence-nya di lebih dari 150 negara. Nah, itu dia punya prinsip yang open eligibility gitu, jadi terbuka untuk semua dan equal treatment gitu loh. Jadi perlakuan yang sama terhadap semua kontraktor atau bidder. Nah, terkait dengan open eligibility itu, ya ini juga yang sebenarnya perbedaan antara peraturan pemerintah sama peraturan Bank Dunia. Jadi kalau di peraturan pemerintah itu, kalau dia udah national competitive bidding gitu loh, dia itu hanya boleh ikut yang hanya kontraktor lokal atau bidder lokal gitu. Tapi di peraturan Bank Dunia mengatakan walaupun dia thresholdnya masuk di dalam NCB gitu, national, tetap yang dari luar bisa masuk karena prinsip kita open eligibility gitu, terbuka untuk semua.
Terus kita kenapa nggak dalam hal kita sudah membuka untuk semua bisa ikut? Nah, kita harus equal treatment, memberikan equal treatment, gitu loh. Kalau kita menganut adanya lokal konten, otomatis itu kan memberikan preference terhadap perusahaan lokal. Nah, yang dari luar, udah pasti dia nggak akan bisa ada lokal kontennya. Dan kalau dia nggak ada lokal kontennya, dia kan tidak mendapatkan preference dari sisi harganya bisa berkurang kan. Intinya kan lokal konten itu untuk memberikan preference terhadap lokal kontraktor atau lokal company, yang ujung-ujungnya dia mendapatkan preference harganya bisa berkurang dengan presentasi lokal konten tersebut kan gitu. Nah, itu yang saya bisa jelaskan yang Mbak Ana ya. Jadi Bank Dunia itu nggak mau gitu loh, karena prinsip kita udah terbuka untuk semua. Begitu di proyek di Indonesia diberlakukan lokal konten ataupun di negara lain gitu loh. Nah, si konsultan atau kontraktor dari luar ini komplain gitu loh, oh ini bukan equal treatment lagi gitu loh. Nah, dan setahu saya gitu loh, itu yang kalau multilateral bank ya, kayak Bank Dunia atau Asian Development Bank, itu sama menganutnya di dalam prinsip pengadaannya gitu. Tapi kalau pembiayanya dari Bank Indonesia atau Bank Eksim ya, itu saya rasa itu dia mestinya menganut local content requirement ya gitu, karena peraturannya kan lokal ya gitu. Tapi saya kurang tahu pasti ya, karena Bank Eksim itu dia tidak termasuk dalam multilateral development bank ya gitu loh. Jadi ya aturannya sebenarnya tidak seterbuka seperti Bank Dunia, Asian Development Bank atau Islamic Development Bank ya gitu. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Maaf nih Mas Tommy, saya Ya, silakan. Andi, tambahkan. ini bagaimana Pak Andi? Kalau faktanya untuk proyek yang dibiayai oleh World Bank, faktanya dari pengalaman Pak Andi memang tidak diperlukan lokal konten. Tidak diperlukan, dan tidak diperbolehkan juga lokal konten gitu loh. Jadi mereka nggak boleh kita nggak boleh memberikan preferensi lokal konten tersebut gitu loh. Karena perusahaan luar tentunya, yang kalau dia benar-benar luar, dia kan lokal kontennya nggak ada gitu maksudnya. Ya, gitu. ya. Itu pembiayaan sampai 100% ya biasanya. Kalau yang World Bank, enggak ya? Pasti bentuknya joint operation atau konsorsium ya? Macam-macam. Jadi ada yang 100% dibiayai Bank Dunia, ada yang dia bergabung dengan multilateral development bank yang lain ya, sama Asian Development Bank itu cukup sering, Asian Infrastructure Investment Bank itu yang dari Cina ya, itu juga cukup sering gitu loh. Nah, itu kalau udah ada dua party yang membiayai gitu loh. Nah, biasanya sih kita nggak sama bank lokal kayak Bank Eksim gitu, biasanya sih nggak gitu. Biasanya sama multilateral development bank yang lain. Karena dari interestnya juga beda gitu loh. Jadi kalau Asian Development Bank ataupun World Bank itu kan interestnya itu dia benar-benar soft loan banget ya gitu loh. Jadi dia bisa 0,00% lah itunya interestnya gitu. Nah, jadi kalau dengan yang bank lokal itu agak sedikit conflicting dalam hal interest gitu. Nah, biasanya itu kalau udah join gitu, nanti disepakati ini peraturan mana yang akan dipakai, apakah Asian Development Bank atau Islamic Development Bank yang dipakai ya peraturan pengadaannya. Tapi ini kurang lebih sama, Mas Tommy, peraturannya itu open eligibility, equal treatment itu sama gitu loh. Itu karena biasanya perusahaan atau kontraktor udah di blacklist di World Bank, itu otomatis terblacklist juga di Asian Development Bank ataupun di Islamic Development Bank gitu. Jadi itu peraturannya biasanya hampir sama gitu. Oke. Iya. Ya, berarti itu mungkin memang negonya dari awal ya. Artinya ketika proyek memang akan dibiayai oleh World Bank atau ADB atau pihak asing, memang ya harus disepakati dulu bahwa memang aturannya menggunakan mana pengadaannya gitu ya. Biasanya benar Mas Tommy. Ya. Benar, di loan agreement-nya sudah disebutkan. Ya artinya bukan cuma peraturan pengadaan, peraturan terkait yang aspek lingkungan sosial itu juga mengikuti aturannya Bank Dunia. Ya, artinya sudah disepakati kan ya, sudah disepakati di awal akan digunakan dia. Nah, kebetulan untuk proyek, kalau setahu saya yang untuk proyek MRT yang Jepang itu, MRT kan dibiayai oleh Jepang ya. Oleh JICA ya benar.
Itu kan konsorsiumnya sama yang Pemprov kalau nggak salah ya, dengan apa namanya? Benar. Ya, apa? Benar, Pemda DKI Jakarta. Itu saya nggak tahu komposisinya gimana, kesepakatannya gimana. Tapi ada kawan di sana memang itu akhirnya menggunakan beberapa aturan lokal konten. Nah, saya nggak tahu, berarti mungkin memang sudah disepakati juga mungkin memang di awal. Ya, artinya memang kembali ke kontraknya lagi tadi, memang betul Pak Andi. Ya, jadi kontraknya memang kesepakatannya bagaimana ya di awalnya itu ya. Benar. Iya. Nah, gitu Mbak Ana. Jadi kalau memang kita harus konsisten juga, kalau memang sudah disepakati tidak menggunakan lokal konten ya, memang kita harus patuh dengan kesepakatan itu, kontrak itu gitu. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, Yeah. mungkin kita sudahi dulu ya untuk pembahasan lokal konten ini Pak. Soalnya berat Pak. berat dalam artian mungkin nanti kita akan geser diskusinya khusus untuk lokal konten termasuk pengadaan dan bentuk negosiasinya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, termasuk juga nanti saya nodong Pak Andi nih untuk sharing bagaimana sih kalau proses pengadaan yang dilakukan oleh World Bank gitu. Nah, ini menarik ya Pak. Selanjutnya saya panggil Mbak Bernadette. Silakan Mbak Bernadette, boleh open mic-nya. Terima kasih. Selamat malam Pak Yopi. Malam Mbak. Bapak. Ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Ya, silakan Mbak. Jadi saya ada kasus. Saya tuh punya kontrak dengan vendor. Jadi vendornya ini pengadaan semacam saddlewide lah misalnya. Terus saddlewide bukan untuk menahan pipa. Agak keras deh Mbak pertanyaannya, kurang terdengar jelas soalnya. Oh ya, sudah terdengar ya Mbak Des? Sudah. Jadi kita ada kontrak dengan vendor, tapi kontraknya itu belum final, tapi kita sudah kasih SPK, maksudnya dia sudah mulai mengerjakan. Tapi saat mengerjakan itu kan proses tanda tangan kontrak itu masih berlangsung ya, ada dari kita kasih ke vendor kontraknya, tapi dari vendor itu tidak kunjung membalas atau memberikan feedback ke kita, sehingga kontrak itu belum ditandatangani sampai sekarang. Nah, pada saat ini si vendor itu sudah bukan manifestasi, misalnya progresnya dia itu tidak sesuai dengan progres yang diajukan saat pengajuan harga. Sedangkan kontrak ini belum ditandatangani. Nah, waktu SPK kita hanya menuliskan supaya dia bisa mulai kerja dengan ini tanpa tertulis dengan jelas kalau dia telat, dia harus bayar apa, dia harus bagaimana. Nah, itu dari segi hukumnya, kalau kita mau apa ya istilahnya ya, mungkin klaim gitu, itu kira-kira kekuatan hukumnya bagaimana ya Pak? Ya, makasih Mbak Berna ya. Bernadette Pak. Ya, oke Mbak. Iya, banyak kita alami juga sebenarnya. Jadi memang challenge-nya itu adalah memang kontrak itu selalu dibuat terlambat, ya. Bukan selalu ya, maksudnya memang butuh waktu, ya. Itu challenge-nya kan di situ. Nah, di awal kita ada yang menggunakan SPK, ada yang menggunakan MOU, ada yang menggunakan macam-macam kalau istilahnya ya. Nah, pertanyaannya bagus ini, apakah kita bisa tuntut atau klaim berdasarkan SPK tersebut? Ya, sementara kontrak belum ditandatangani. Ya. Nah, secara hukum begini, hukum itu bukti terkuat memang hitam di atas putih. Ya, artinya apa yang tertulis dan apa yang disepakati oleh para pihak. Nah, kalau kontrak memang belum ditandatangani, baru SPK saja, memang secara hukum
kita lemah untuk mengajukan klaim atau menuntut. Nah, solusinya bagaimana? Kami buatkan klausula di SPK atau di apa dulu istilahnya, saya lupa itu. Istilahnya sebelum kontrak itu kita ada preliminary, ya. Nah, itu solusinya kita masukkan ada klausula yang intinya bahwa kontraktor setuju, ya, dengan terms condition yang akan dituangkan di dalam kontrak, ya, dan berlaku mengikat para pihak sampai dengan ditandatanganinya kontrak atau perjanjian tersebut. Ya, nah itu yang kita lampirkan, namanya draft of contract. Jadi di SPK tersebut atau di LOI atau whatever namanya, itu sudah kita lampirkan draft kontraknya. Meskipun belum ditandatangani, tapi ada klausula yang mengikat di situ, ya. Nah, itu masih bisa digunakan untuk pembuktian atau mengajukan klaim di situ. Tentunya nanti itu kewenangan dari hakim, ya. Apakah ada itikat baik atau tidak, nanti hakim yang akan buktikan di situ. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Berna memang sulit itu, Mbak, untuk diklaim, untuk digugat atau itu sulit. Nah, kecuali dicek lagi nanti klausulanya bagaimana di SPK-nya itu. Ya, itu Mbak Berna kalau dari saya. Boleh tanya lagi ya Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya nih Pak, di dalam SPK kita atau sebutlah kalau kita tuh bikinnya purchase order gitu ke mereka, bentuknya purchase order aja sebentar. Kita tulis bahwa misalnya secara general bahwa apa yang mesti dia submit itu harus saya tanggal segini gitu. Itu masih bisa dijadikan bisa jadi kekuatan juga nggak buat kita sebagai pemberi kerja. Dikasih apa Bu tadi? Jadi di dalam PU kita tuh kita tulis bahwa dia itu harus menyelesaikannya tanggal sekian, misalnya untuk sejumlah material yang itu tuh dia harus tanggal sekian selesai. Tapi kan bentuknya itu satu pihak ya, itu kira-kira masih bisa diterima atau enggak? Karena menurut pengertian saya, perjanjian itu bisa berlaku ketika walaupun kita udah kasih sepihak, ketika dia udah mulai mengerjakan berarti dia udah oke dengan term itu. Bagaimana Pak? Ya, artinya gini, kita kan bicara dari sisi kekuatan hukum, ya Bu ya. Dan dari sisi kekuatan hukumnya memang belum sempurna, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menyempurnakan agar kesepakatan tersebut terjadi, ya. Nah, itu betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Berna, betul. Istilahnya kita harus korespondensi terus ke mereka. Ya, korespondensi paling tidak di korespondensi tersebut menginformasikan bahwa memang mereka sudah mulai kerja. Ya, kemudian mereka dalam pekerjaan tersebut belum menyelesaikan yang mana. Ya. Kemudian dalam korespondensi tersebut harus disampaikan juga apakah adanya kelalaian atau keterlambatan. Ya. Nah, itu semua korespondensi itu harus dibuat sebelum adanya kontrak. Gitu, Mbak. Jadi kita lebih baik cari solusinya, ya. Kalau itu bicara kuat tidak, memang secara hukum memang sulit kalau itu diajukan ke pengadilan untuk digugat. Tapi kembali lagi, nanti subject to hakim ya, hakim kan punya kewenangan juga di situ. Jadi paling nggak kalau dari saya hanya bisa memberi saran aja. Saran-sarannya adalah sebelum kontrak dibuat, harus melakukan korespondensi tadi. Terus diingatkan apa yang kesalahan mereka apa, kelalaian mereka apa, ketidakpatuhan mereka apa, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Berna yang bisa sampaikan. Ya. Korespondensinya bukan surat, tapi lewat minute of meeting, hasil dari risalah dari minute of meeting itu bisa dijadikan salah satu lampirannya. Bisa, lebih bagus minute of meeting, mereka hadir, mereka tanda tangan. Terus ada pertanyaan lain nih Pak. Ya. Kita ini kan sama mungkin agak-agak mirip dengan pertanyaan Pak Azhari ya. Jadi
Kalau dari sisi kontraktor, gimana sih kita melihat baca kontrak, apalagi kan bahasanya bahasa asingnya, nggak semua kita tuh ngerti bahasa kontrak yang rumit, apalagi dalam bahasa asing. Dengan bahasa Indonesia aja sulit paham. Nah, ada nggak sih clue atau seperti kata Mbak Des itu, gimana sih cara kita tuh yang gampangnya gitu melihat item-item yang kira-kira punya risiko besar ke kontraktor. Pertama kan kalau dikasih kontrak itu pasti sepertinya berat sebelah, berat ke owner atau klien. Ya. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi ya Mbak Berna, jadi tadi saya sampaikan memang kalau untuk non lawyer ya, sebaiknya yang harus ketika kita melihat kontrak perjanjian, saya sarankan tadi, pertama scope of work-nya harus dilihat, scope of services-nya, ya. Kemudian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, kemudian apa risikonya di situ. Itu aja. Yang paling penting untuk diperhatikan, dipelajari, dimengerti, gitu. Kenapa? Karena itu impact-nya tadi. Impact-nya adalah bisa loss atau damage. Itu ujung-ujungnya memang duit lagi kan gitu. Kalau duit kan resikonya kerugian. Ya. Itu Mbak. Saran saya seperti itu. Boleh satu lagi nggak Pak? Oh, boleh. Silakan. Bebas. Ini terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi yang tahun 2017. Kalau itu ada soal professional indemnities. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau kita ngajukan IMB misalnya ya Pak, untuk apa namanya bangunan berlantai 1 atau lantai 2 itu kan nggak perlu pakai ininya engineer. Jadi kalau nggak salah kalau udah 2,5 atau lebih dari 2 itu harus pakai. Nah itu kalau misalnya kita pakai jasa profesionalnya perorangan, mungkin kalau ada bangunannya runtuh itu mungkin bisa klaimnya ke orangnya. Tapi kalau ke perusahaan, apakah orang itu bisa kena juga atau itu jadi ke ininya ya ke perusahaannya terkait profesional indemnities ini Pak? Ya, oke. Ada lagi Mbak Berna? Sudah Pak. Oke. Saya belum pernah baca undang-undangnya tersebut ya Mbak ya. Saya belum pernah baca undang-undang konstruksi tersebut yang mewajibkan profesional indemnity ya. Nah, cuman prinsipnya gini. Prinsipnya adalah apakah di undang-undang tersebut ya profesional indemnity tersebut melekat kepada seseorang atau kepada company. Itu harus clear dulu. Ya. Logikanya, saya belum pernah baca undang-undangnya, logikanya kalau biasanya profesional itu indemnity melekatnya ke seseorang, ke pribadi. Logikanya. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah memang itu menjadi sebagai persyaratan bagi company untuk memiliki profesional indemnity tersebut, ya. Nah itu harus dicek dulu itu Mbak Berna, ya. Kalau seandainya memang si kontraktor ini mengikuti suatu proyek, ya, kemudian karena kelalaian daripada bisa dibuktikan ya kelalaian daripada si individu, ya otomatis individunya yang harusnya liable. Ya. Atau sebaliknya, mereka kan sebenarnya bekerja untuk dan atas nama company. Ya. Kalau saya sebagai lawyer, saya pasti akan gugatnya ke company-nya, bukan ke individunya. Karena apa? Karena mereka bekerja untuk dan atas nama company. Gitu Mbak. Itu kalau dari saya pemahaman seperti itu. Saya harus baca dulu itu undang-undangnya. Belum pernah baca. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Mungkin untuk ini Mbak Bernadette nanti kan sudah tergabung di WA group
A to Z kontrak ya yang di BE. Boleh nanti sharing di WA group tersebut, Mbak. Di situ kebetulan beberapa rekan-rekan adalah teman-teman yang memang di kontrak profesional. Jadi nanti bisa urun rembuk lah di situ kan. Termasuk Pak Tobi dan Pak Tri juga ada di situ. Selanjutnya saya panggil Pak Tri. Monggo Pak Tri. Iya, sorry. Tadi Bu Bernadette nih pertanyaannya banyak banget ya. Bagus. Saya cuma mau masuk di situ sebentar Pak Tommy membantu. Oh, monggo. Jadi kalau mengeluarkan SPK, surat perintah kerja ya artinya, atau biasa saya LOI ya, letter of intent, itu memang nggak boleh sembarangan ya. Jadi nggak bisa main SPK, lu kerja gitu, nggak bisa. Tapi SPK itu harus ditulis secara jelas. Biasanya kalau saya kira-kira kontraknya kapan sih kelarnya? 3 bulan? Oke. Jadi kita batasin SPK itu hanya berlaku untuk 3 bulan dengan lingkup kerja A, B, C. Belum tentu semuanya. Lalu harus juga dijelaskan harganya berapa untuk skop kerja itu. Lalu semua terms and condition itu harus sama persis dengan yang ditenderkan. Saya asumsi ini adalah hasil dari tender. Jadi sama-sama aman gitu ya. Misalnya dalam waktu 3 bulan itu 2 bulan kemudian si klien bilang nggak jadi deh, nggak jadi ngerjain kerjaan ini. Jadi udah langsung diputus dengan skop kerja yang ada di SPK tadi gitu, ya kan? Terus misalnya dalam waktu 3 bulan si kontraktor tidak perform, ya semua perlakuan yang harus diterapkan karena kelambatan, karena ini, karena itu, spek yang nggak lengkap, kapan harus selesai, itu udah ada di SPK gitu. Jadi SPK itu atau LOI itu kalau buat saya harusnya diharamkan ya. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi harus secara rinci dijelaskan batasan-batasannya supaya tidak terjadi kebingungan seperti Bu Bernadette tadi, nggak perform, nggak ini, nggak itu gitu ya. Itu aja sih. Lalu kedua soal professional indemnity, itu kita bicara insurance ya. Biasanya yang pakai professional indemnity itu law firm. Mungkin betul Pak Tommy ya, law firm biasanya yang pakai. Tapi perusahaan engineering juga, construction juga bisa pakai. Cuma itu adalah satu asuransi yang amat sangat mahal karena resikonya gede. Itu aja sih. Jadi biasanya diterapkan ke perusahaan, bukan personal. Personal nggak mampu mungkin beli professional indemnity. Gitu aja, mungkin semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Triyono. Terima kasih Pak Triyono. Jadi intinya Pak Tri, kalau kita ngeluarin SPK atau LOA, jangan lama-lama aja gitu ya, terus dibatesin gitu ya, supaya nanti nggak over dan kita sendiri juga secure ya dengan pekerjaan kita ke depannya. Iya, supaya nggak sama-sama bingung nanti. Iya betul. Ya kan? Oke, mungkin buat teman-teman di sini nih yang baru-baru, kemudian agak bingung nih dengan literasi yang apa itu LOA, apa itu SPK, monggo nanti ditanya aja di grup atau nanti boleh searching dan dikonfirm lagi aja, ada Pak Tri kan di grup kita, ada Pak Tri, ada Pak Tommy, benar nggak sih ini yang dimaksud gitu loh. Karena kalau untuk materi kontrak itu ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan proses tendering, proses drafting kontrak, kurang lebih seperti itu, administrasi kontrak. Jadi nanti mungkin teman-teman learning by doing lah di sini, pelan-pelan belajar gitu kan, tapi yang pasti experience lah. Oke, selanjutnya saya panggil Pak Indrawadi, silakan Pak Indra, boleh open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semua dan Ibu. Saya mau menanyakan sedikit kalau pembuatan vessel atau equipment yang berada di luar negeri, kemudian di dalam kontrak itu tertulis harus TKDN. Nah, tapi si vendor dilakukan di luar negeri dengan catatan nanti pas nyampe di Indonesia dilakukan COI. Nah, yang saya tanyakan,
apa sanksinya kalau kita tidak menerapkan TKDN? Terus bagaimana memvalidasi untuk equipment tersebut bisa diakuin di TKDN? Itu satu. Kedua, terkait masalah SPK di mana yang saya pernah lihat itu SPK-nya masa yang sudah habis, kemudian diadendum, kemudian dilakukan proses sweet bank. Sweet bank ini terkendala gara-gara dari SPK-nya yang masih diadendum, akhirnya tidak selesai, sedangkan proses terus berjalan. Nah, apa solusi dari si user, atau apakah ada yang dari kontraktor menyatakan win-win solution dari SPK tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak Tommy, untuk pertanyaan pertama Pak, ini balik lagi masalah lokal konten ya. Maksudnya saya sebenarnya tidak ingin berdiskusi terlalu panjang terhadap lokal konten, Pak. Karena sebenarnya ini sangat jauh dari diskusi kita ya, dari topik kita nih. Tapi monggo kalau memang Pak Tommy mau menjawab gitu, karena kalau dari saya mungkin saya memberikan saran kalau memang nanti memungkinkan bangun energi membuka sharing tentang lokal konten. Nah, lokal konten ini panjang banget Pak implikasinya gitu kan. Karena lokal konten ini kan berurusan dengan regulasi pemerintah juga. Nah, saya yakin teman-teman di sini nih berbeda juga nih background bisnisnya. Takutnya berbeda-beda ini nanti confusing gitu loh. Monggo Pak Tommy, saya harap mungkin yang nomor 1 di skip ya Pak Indra. Yang nomor 2 terkait SPK mungkin Pak. Atau dari sudut pandang ini aja Mbak, dari sudut pandang hukum aja. Ya, begini Mbak Wita ya. Oke, makasih ini Pak Indra. Jadi gini, sebenarnya pertanyaannya Pak Indra memang betul TKDN, tapi sebenarnya kaitannya dengan kontraktualnya sih. Kaitan kontraktualnya mungkin saya jawab ya Mbak Wita ya. Jadi gini, gimana itu tadi sekilas saya dengarkan memang itu kesepakatannya bahwa harus menggunakan TKDN. Kemudian tidak menerapkan apa sanksinya. Nah, harus dikembalikan lagi Pak Indra, dikembalikan ke kontraknya. Artinya apabila para pihak tidak melakukan kewajiban tersebut, apakah diatur nggak sanksinya di situ di kontrak, ya? Apabila tidak comply dengan kontrak, biasanya kan ada sanksi itu apa? Itu satu. Yang kedua, kalau memang tidak ada sanksinya, tidak ada kesepakatan atas sanksi dari TKDN, ya sebenarnya tidak ada impact-nya. Artinya selama tidak ada kesepakatan sanksi, seharusnya nggak ada masalah Pak Indra. Ya. Kalau dari sisi kontrak sih ada sih Pak, ininya sanksinya itu. Cuma ini kan berbicara dari kepentingan ya, kepentingan para atas. Jadi ini ada entah itu kesepakatan dari manajemen atas, kita nggak ngerti, dan itu bisa lolos gitu. Ya, artinya gini Pak, kita harus terikat aja kepada kontraknya itu Pak. Artinya yang tertulis disepakati kan di kontrak. Ya, intinya bahwa kita harus bisa menjelaskan bahwa sesuai kontrak, kalau tidak dipenuhinya TKDN, apa sanksinya, ada nggak kan gitu, diatur atau tidak. Nah itu kita harus kembali ke kesepakatan, karena kontrak kan undang-undang bagi para pihak yang buatnya. Bahwa itu terjadi teguran, nah itu memang isu yang berbeda ya Pak ya. Artinya kalau ya menurut saya itu another issue gitu Pak ya, karena kita harus mengacunya ke kontraknya itu ya. Itu Pak Indra, kalau dari saya saran seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah kemudian yang kedua terkait solusi untuk SPK yang sudah habis ya. Ya tadi Pak Triyono ya udah sampaikan ya. Nah Pak Triyono mungkin bisa dibantu ini. Beliau ini yang pengalaman project ini, Pak Triyono. Monggo.
Maksudnya gimana? SPK-nya sudah habis tuh gimana, Pak Indra? Jadi waktu masanya sudah habis Pak, harus diperpanjang gitu. Sedangkan dia masih dalam proses pengaturan untuk sweet bank. Nah Berarti, ini ya, nah berarti dia terlambat ya? ya betul. Yang terlambat ini dari user sendiri. Nah itu, jadi kan dia harus, sedangkan ini proses pekerjaan produk ini udah berjalan, ya kan. Nah satu sisi karena keterlambatan dari user untuk pengurusan ini, dia Pengurusan apa ya Mas? SPK, perpanjang SPK gitu Pak. Kan harus ada approval dari manajemen tingkat atas, dan itu belum clear lah gitu kan. Tapi akhirnya tapi yang terlambat, yang terlambat kontraktornya tuh. Kontraktornya masanya udah telat. Gitu. Iya. Nah tapi ini kan mereka menunggu sweet bank-nya keluar, mereka nggak bisa nagih karena belum selesai dari usernya ganti bank gitu. Ya. Celaka. Rujit juga ya urusannya ya. Betul Pak. Nggak punya immediate jawaban sih saya. Tapi ya kenapa kok SPK bisa berkepanjangan itu yang satu masalah. Ini kliennya juga kurang benar ya kayaknya ya. Saya nggak tahu itu jawabannya Pak kalau itu. Apa terlalu apa ya, di dua pihak nggak ada yang jelas gitu. Artinya klien maupun kontraktor ya. Iya. Ya. Jadi buat saya itu kurang apa ya, susah itu. Iya Pak Triyono, gini Pak Indra, ini sebentar, ini kan berarti intinya ada gap ini kan, ada gap ya, ada gap, ada kekosongan. Betul. Apa namanya, untuk mengisi kekosongan gapnya ini, intinya kan gitu sebetulnya ya, sambil menunggu tanda tangan yang baru gitu kan. Betul. Ya, gini Pak, kalau saran aja Pak, saran kalau dulu yang kami juga pernah, memang ada seperti itu, cuman nggak terlalu ribet seperti yang disampaikan Pak. Iya. Gini Pak, gap itu harus diisi dengan komunikasi tertulis, intinya gitu Pak. Jadi jangan dibiarkan adanya kekosongan, tidak ada informasi, ya, tidak ada korespondensi. Nah itu yang Pak. Jadi nggak ada benang merahnya, itu yang jangan sampai terjadi. Kami biasanya tetap kita informasikan, tetap buat surat, sampaikan bahwa kami sedang menunggu bla bla bla, ya kan. Kemudian Anda sebagai klien harus melakukan ABCD, itu surat harus sampaikan, email, gitu Pak. Jadi untuk mengisi kosongan ini tetap harus ada komunikasi. Komunikasi itu nanti seandainya terjadi dispute bisa dijadikan bukti bahwa telah ada itikat baik untuk menyampaikan informasi ini. Di komunikasi itu dituangkan dalam MOM ya Pak ya? Ya MOM bisa, surat bisa, memang lebih bagus MOM datang, kemudian tanda tangan, MOM. Ya. Tapi itu artinya kontraktor sebaiknya berhenti kerja kan, karena tidak ada kontrak. Ya, termasuk itu disampaikan di MOM-nya itu Pak Triyono ya. Betul. Jadi kalau dia ada kelambatan lagi ya bukan salah kontraktor gitu, karena nggak ada kontrak. Itu aja sih. Betul ya. Nah, itu poin-poin tadi Pak Triyono tadi harus disampaikan, dimasukkan di dalam MOM. Itu Pak Indra. Nah, ada lagi Pak yang pekerjaan selesai SPK baru turun. Itu kenapa kontraktornya mau kerja ya gitu. Masalahnya kan itu. Karena ya dia satu sisi didesak ya kan, didesak selesai, kontraknya belum turun-turun juga, ada kerjaan udah selesai, baru si perkumpulan udah selesai ya pekerjaan, sudah, oh yaudah nanti dimundurin ini backdate. Waduh. Tapi itu bahaya loh Pak. Saya sih sarankan tidak ada yang mau kerja tanpa tanda tangan kontrak. Betul. Tidak boleh itu. Siapa yang tanggung jawab nanti kan itu Pak? Iya Pak. Terus nanti bayarnya gimana? Orang belum ada kontrak gitu. Alasannya kan banyak tuh si owner. Iya. Iya kan?
Tapi balik lagi backdated. Pak Tri, butuh kerja. Itu yang alasan butuh kerja tuh ngeri. Itu alasan butuh kerja satu. Yang kedua kadang mungkin potensi si pemilik proyeknya bisa jadi gitu kan, dia besar gitu kan, terus dia banyak pekerjaan. Nah, yang menerima kerja juga mikirnya ya udahlah gitu, kalau nggak nurut sekarang takutnya nanti nggak dapat proyek lagi. Nah itu yang susah Pak. Ini yang saya maksud. Betul Mbak Desita sama Pak Tommy. Semua orang selalu ngomong kontrak itu berat sebelah. Lah yang dibikin berat sebelah sendiri kok. Iya kan? Salahnya sendiri. Gitu kalau menurut saya gitu. Nggak ada kontrak berat sebelah sebetulnya. Oke. Ya. Ya, Mbak Deswita mungkin ngerti lah. Ya. Saya agak membaca-baca sebenarnya situasinya Pak Indra, cuma ya. Nah, begini Pak Indra. Pak Indra di pihak siapa ini? Kontraktor atau di pihak penerima kerja kayaknya Pak. Ya. Kalau owner Pak, kalau owner sebenarnya kita bisa juga menyikapinya. Kita harus ada semacam SOP untuk emergency misalnya, ya, SOP untuk emergency works misalnya. Nah, sepanjang itu diatur SOP-nya, ya, emergency works, itu ada beberapa deviasi yang diperbolehkan. Ya, sepanjang tadi syaratnya adalah harus ada SOP-nya, emergency work, ada deviasinya sampai level siapa. Itu Pak, itu sebenarnya salah satu mitigasi risikonya seperti itu. Ya, nah tapi kembali lagi tadi ini kan kontraktornya yang kasihan sebenarnya, yang bahaya kan risikonya besar di kontraktor. Kalau si ownernya tidak punya SOP tersebut, ya kan? Kalau dia nggak punya aturan emergency works itu ya sudah nggak usah ditanya, nggak apa-apa kan, selesai. Terima kasih Pak Indra kan gitu. Ya toh? Gitu Pak, jadi harus extra hati-hati lagi. Ya, yang lucunya itu Pak. Ya. Memang betul, fakta itu pasti terjadi, ada pasti ya. Nah kalau kami itu Pak, dulu kami solusinya itu kita buatkan SOP untuk emergency works maksudnya. Tapi ya itu tadi kembali justifikasinya masuk nggak yang dikerjakan Pak Indra ini, jangan-jangan bukan emergency. Sebenarnya dibilang emergency enggak sih Pak, tapi mengejar progres iya. Apa Pak? Major? Emergency enggak, tapi mengejar progres iya. Oh, oke. Ya itu sinambungan kan? Ya. Sinambungan, jadi tunjukkan langsung itu bisa biasanya. Ya, tunjukkan langsung. Itu masuk, sebenarnya bisa dimasukkan definisi emergency juga bisa. Jadi mendesak, kebutuhan yang mendesak lah itu. Mendesak harus selesai kan gitu ya. Ya, kalau ini sebenarnya dari Perkumen sendiri Pak. Jadi dari construction itu sudah ngasih masukan bahwa yang dikerjakan ini. Nah, kemudian dari Perkumen masih taunya, oh skupnya ini aja ya, iya. Oke, dibuatkan kontrak terpisah, walaupun kerjaan sama gitu kan, dibagi dua gitu. Nah, cuma yang kontrak kedua nih mungkin kelupaan dia, kerjaan udah selesai gitu. Oh. Ya mungkin cuti 3 bulan mungkin jadi. Jadi saya kasihan juga kan, mereka secara progres cepat ya kan, tapi di kontraknya belum turun-turun, nah, kerjaan udah selesai gitu. Ya. Oke Pak, itu Pak mungkin solusinya sih seperti itu. Bapak di penerima ya asal dibayar kan nggak apa-apa tuh Pak, aman kan? Ya, saya kasihan di kontraktornya. Kalau ya kan kita merasakan juga gitu. Iya. Ya Pak Indra. Gitu Pak kalau saran kami seperti itu. Oke, jadi intinya dengan adanya kelas ini, semoga teman-teman tuh aware gitu ya Pak, kerja tuh harus jelas gitu. Base kerjasamanya itu apa gitu, kontraknya bagaimana bunyinya, jangan sampai nanti ketika terjadi dispute, terjadi konflik,
itu sama-sama bingung gitu merujuknya kemana seperti itu. Dan nggak salah juga ya Pak Tommy, ketika misalnya kita tidak punya landasan yang kuat hitam di atas putih, kita menolak untuk bekerja, itu secara hukum kan tidak menyalahi juga ya gitu kan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak gitu kan. Cuma balik lagi Pak, the nature of need is work Pak. Balik. Dan kalau kata Pak Triyono, ya berat sebelah dibikin sendiri gitu. Padahal sebenarnya harusnya bisa equal. Mungkin itu Pak Indra, harap bersabar. Dalam ya Bu. Aja, Pak. Dalam ya Bu aja, sindirannya. Bu Desita dalam banget sindirannya. Oke, selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya dari teman-teman atau dari rekan-rekan semua. Kebetulan ini sudah mau jam 9 sih, 1 menit lagi kita menjelang ke jam 9. Ada satu pertanyaan, boleh lah. Silakan, kita tutup weekend kita jika masih ada pertanyaan. Yang lain ya, Pak Azari, jangan Pak Azari terus. Jadi, adakah atau yang maksudnya yang teman-teman yang fresh graduate atau yang early, ada pertanyaankah tentang kontrak, tentang liability? Kalau tidak, mungkin. Pertanyaan saya pertama belum kejawab, di pending ya? Apa tuh? Enggak, kan tadi Pak Indra balik lagi. Oh iya. Nah, lokal kontraknya balik lagi Pak. Kontraknya bunyinya apa? Kemudian regulasinya apa? Gitu. Iya. Gitu. Impact-nya apa? Kalau yang tadi saya dengar dari Pak Tommy, kesepakatan antara tinggi itu kan tidak menjadi ini Pak, tidak menjadi satu reason. Kan kontrak yang lebih kuat di sini terkait misalnya ada deal-deal lain di balik itu seharusnya nggak di-allow gitu loh Pak. Itu sih. Ya Pak Tommy ya? Iya Bu Ita ya. Mbak. Halo. Ya Pak. Ini siapa nih yang bicara? Pak. Azari. Cuma ini barangkali pertanyaan perlu buat yang fresh graduate. Mewakili aja nih. Apa tuh? Bisa nggak Pak Tommy bisa ngasih definisi yang lugas? Apa tuh bedanya kontrak engineer, kontrak spesialis, kontrak administrator, bahkan sekarang ada kontrak administration engineer lagi. Dan kemudian kontrak manajemen itu, kira-kira skopnya apa? Masing-masing posisi itu yang bagus, lebih bagusnya diisi oleh orang legal atau orang engineer. Barangkali itu lebih apa ya, pendahuluan biar adik-adik ini nggak salah masuk, soalnya posisi. Bukannya, ya silakan Pak Tommy, monggo Pak. Bagaimana pekerjaannya? Boleh nanti saya jelaskan detail, mungkin saya sampaikan di presentasi next ya nanti ya Pak Azari ya. Boleh nih, jadi biar tahu di awal job desk-nya gitu ya. Perbedaannya apa gitu ya, perbedaan mendasar ya. Iya Pak. Boleh nanti di next. Satu lagi ya, meluruskan ini Pak, pernyataan Pak Tommy tadi, karena kebetulan saya pelaku di MRT itu, nanti saya disalahin kalau nggak meluruskan. Ya. Itu tidak ada lokal konten, itu malah sangat dilarang oleh JK-nya. Yang ada Japan konten. Oh, nggak ada ya itu Pak ya? Nggak ada. Salah dengar, salah informasi. Ya. Karena saya sendiri, walaupun untuk LTD, untuk sama kontraktor lokal, mereka sangat alergi untuk nggak mau dengar itu. Adanya TKDN itu. Iya. Jadi TKDN itu ya murni kalau pendanaannya dari APBN dan dilakukan oleh pihak nasional company atau nasional institution. Oke Pak. Kira-kira begitu Pak. Yang menurut saya aja biar saya nggak disalahin. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Azari atas klarifikasinya. Ya, nanti bolehlah untuk masalah tadi kan saya sudah bilang juga mudah-mudahan nanti Bangun Energi dapat source untuk menerangkan tentang lokal konten. Kayaknya menarik banget materi tentang lokal konten ini. Mungkin kita cukupkan saja Bapak Ibu diskusi kita malam ini, sharing yang menarik dan ini cukup disayangkan ya untuk teman-teman yang fresh graduate nih
beberapa kali sharing nih nggak ada suaranya loh. Apa kek, tanya apa kek gitu loh. Maksudnya supaya supaya apa ya? Supaya nggak merasa lost gitu diskusinya. Kebetulan malah yang tanya malah yang kalau saya lihat memang sudah expert dan pertanyaannya cukup tinggi. Jadi takutnya teman-teman malah kebingungan. Tapi nggak apa-apa deh, karena kita berdiskusi ya bebas aja. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita ber-wifi bersama malam ini. Siapa tahu nanti di kemudian hari COVID sudah nggak ada nih, kita bisa temu secara langsung dan oh ini loh namanya gitu kan, kita ketemu di Bangun Energi. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu untuk buka kameranya, dan Bapak Ibu mohon ditahan karena terus terang saya nggak tahu Bapak Ibu ada di page mana, sebelum nanti saya bilang tahan ya. Oke, saya ambil untuk slide pertama, silakan dibuka, saya ambil ya. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik untuk Indonesia. Oke, saya simpan dulu. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke. Kemudian slide ketiga. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Saya dari Bangun Energi mewakili dari volunteer juga dari pemateri. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, itu murni tidak saya sengaja. Kemudian saya berharap Bapak Ibu tetap sehat, kemudian tetap beraktivitas, dan semoga sukses untuk semuanya yang ada di sini. Jangan lupa untuk terus pantau sharing-sharing Bangun Energi di sosial media Bangun Energi, baik itu di Telegram maupun di WA Group. Sekian dari saya, sampai ketemu nanti. Yang terdekat adalah sharing tentang supply chain management series di hari Minggu besok di jam yang sama. Kemudian nanti untuk fundamental kontrak itu di Jumat minggu depan, insya Allah Pak Triyono nanti pematerinya. Dan bagi peserta register jangan lupa untuk absensi. Tadi saya sudah drop di chatbox. Saya akan tunggu 5 menit setelah ini berakhir untuk silakan menuju ke sana untuk absensi. Buat Pak Tommy, buat Pak Tri, terima kasih malam ini. Kemudian juga bapak-bapak yang tadi dan mbak-mbak juga yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Pak Tommy, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Deswita. Terima kasih Pak Tommy, Mbak Deswita, Pak Triyono ya dan lain-lainnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, buat teman-teman yang register jangan lupa untuk absensinya.